Di alam semesta ini terdapat 4 gaya fundamental yang menggambarkan bagaimana suatu partikel berinteraksi satu sama lain. Keempat gaya fundamental tersebut adalah gaya elektromagnetik, gaya kuat, gaya lemah, dan gaya gravitasi. Dalam gaya elektromagnetik, partikel-partikel yang memiliki muatan listrik saling berinteraksi dan dimediasi oleh foton. Dalam gaya kuat, partikel-partikel yang memiliki muatan warna yaitu quark saling berinteraksi dan dimediasi oleh gluon. Dalam gaya lemah, partikel-partikel yang berinteraksi adalah partikel lepton dan quark yang dimediasi oleh WZ boson. Partikel WZ boson sendiri sebenarnya ada 3 macam, W+, W-, dan Z. Gaya fundamental yang terakhir adalah gaya gravitasi yang dimediasi oleh graviton, namun partikel graviton masih belum bisa dibuktikan keberadaannya secara eksperimen. Jika diurutkan dari gaya terkuat hingga terlemah, maka urutannya menjadi gaya kuat, gaya elektromagnetik, gaya lemah, dan gaya gravitasi. Proses gaya-gaya tersebut dapat digambarkan dengan diagram Feynman. Diagram Feynman adalah gambar yang merepresentasikan ekspresi matematis tentang perilaku dan interaksi partikel-partikel subatomik. Dalam pembahasan ini akan dibahas 3 gaya fundamental saja, yaitu gaya elektromagnetik pada teori electrodynamics, gaya kuat pada teori chromodynamics, dan gaya lemah pada teori flavor dynamics. Sebelum menggambar diagram Feynman, kita harus terlebih dahulu menentukan arah waktu dan ruang, dengan syarat keduanya saling tegak lurus. Misal, kita ambil arah waktu ke arah sumbu X positif atau ke kanan, dan arah ruang ke arah sumbu Y positif atau ke atas. Selain itu, kita harus mengenal komponen-komponen yang digunakan dalam menggambar diagram Feynman. Yang pertama adalah anak panah. Anak panah menggambarkan suatu partikel, baik partikel biasa maupun antipartikel. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan. Jika arah anak panahnya maju atau searah dengan arah waktunya yang telah ditentukan, maka anak panah tersebut menggambarkan suatu partikel biasa. Namun jika arah anak panahnya mundur atau berlawanan arah dengan arah waktunya, maka anak panah tersebut menggambarkan suatu antipartikel. Komponen yang lainnya berupa garis-garis yang menggambarkan suatu partikel boson. Jika garisnya bergelombang, itu adalah foton. Jika garisnya keriting, itu adalah gluon. Dan jika garisnya putus-putus, itu adalah WZ boson. Diagram Feynman juga bisa dikatakan seperti mainan blok, di mana blok-bloknya dapat digabung menjadi satu kesatuan diagram baru. Setiap bloknya merupakan vertex atau titik temu dari 3 partikel. Salah satu contoh sederhana di mana terdapat elektron yang mengemisikan foton pada kuantum elektrodinamik yang menjelaskan gaya elektromagnetik pada partikel-partikel bermuatan listrik. Jika diperhatikan, terdapat 2 anak panah dengan keterangan E yang merupakan singkatan dari elektron dan garis gelombang yang merupakan foton. Kedua panah tersebut bergerak maju atau searah dengan arah waktu, sehingga kedua partikel tersebut dapat dipastikan elektron. Kedua anak panah tersebut juga memiliki letak yang berbeda terhadap sumbu waktu. Ada yang posisinya di kiri menunjukkan elektron sebelum mengemisikan foton, dan ada yang posisinya di kanan menunjukkan elektron setelah mengemisikan foton. Selain itu, terlihat juga garis bergelombang atau fotonnya yang bergerak ke atas berdasarkan arah ruangnya, dan menjauhi elektron sehingga dapat dipastikan bahwa elektron tersebut mengemisikan foton. Jika vertex diagramnya diputar 90 derajat searah jarum jam beserta arah waktu dan ruangnya juga, maka ini bukan suatu masalah, karena vertex diagram tersebut tetap menjelaskan peristiwa yang sama, yaitu elektron yang mengemisikan foton. Jika vertex diagramnya diputar 90 derajat searah jarum jam, akan tetapi arah waktu dan ruangnya tetap sama, maka peristiwa yang digambarkan oleh vertex diagram Feynman menjadi berbeda. Peristiwa yang terjadi merupakan proses anihilasi atau pemusnahan antara elektron dengan antipartikelnya yaitu positron dan berubah menjadi foton. Sekarang terlihat salah satu anak panah bergerak maju searah waktu dan anak panah yang lain bergerak mundur berlawanan arah waktu. Anak panah dengan keterangan E yang searah dengan arah waktu menunjukkan elektron, sedangkan anak panah dengan keterangan E yang berlawanan arah dengan arah waktu menunjukkan antipartikel dari elektron atau dikenal juga sebagai positron. Selain itu, posisi dari 2 anak panah terhadap sumbu waktu memiliki posisi yang sama. Posisi anak-anak panah tersebut berada di sebelah kiri dari garis bergelombang. Hal ini menunjukkan bahwa awalnya terdapat elektron dan positron saling bertumbukan, lalu keduanya menghilang. Namun energinya tetap ada dan berubah wujud menjadi foton. Jika vertex diagramnya diputar lagi 90 derajat searah jarum jam, maka peristiwa yang terjadi berubah lagi. Peristiwa yang terjadi menjadi positron yang menyerap foton. Jika vertex diagramnya diputar lagi 90 derajat searah jarum jam,
Peristiwa yang terjadi yaitu foton yang berubah menjadi pasangan elektron-positron. Peristiwa ini disebut dengan kreasi. Dengan menghubungkan satu vertex dengan vertex lainnya, maka terbentuklah suatu diagram Feynman yang utuh. Contoh vertex diagram Feynman yang menggambarkan elektron yang mengemisikan foton dijadikan satu dengan vertex diagram Feynman yang menggambarkan elektron yang menyerap foton. Gabungan kedua vertex tersebut membentuk suatu diagram. Diagram Feynman ini memiliki nama Moller scattering. Diagram Moller scattering menggambarkan bagaimana interaksi dari dua elektron. Selain itu, diagram Moller scattering juga dapat digabung lagi dengan diagram yang sama, membentuk diagram yang lebih rumit lagi. Jika diagram Moller scattering tadi diputar 90 derajat searah jarum jam, maka peristiwanya berubah menjadi elektron dan positron saling bertumbukan, lalu keduanya menghilang dan menghasilkan foton. Kemudian, foton tersebut berubah kembali menjadi elektron dan positron. Dan masih banyak lagi kombinasi-kombinasi lainnya. Contohnya seperti berikut, di mana terdapat elektron yang mengemisikan foton, kemudian foton tersebut diserap kembali oleh elektron yang sama. Dan contoh lainnya seperti berikut, di mana di antara dua foton terdapat sebuah loop. Loop tersebut merupakan foton yang berubah menjadi pasangan elektron-positron, dan pasangan tersebut berubah kembali menjadi foton. Jika vertex diagram elektron mengemisikan foton digabung dengan vertex diagram positron yang menyerap foton, maka terbentuklah diagram baru, dan diagram ini bernama Baba scattering, yang menggambarkan interaksi elektron dengan positron. Jadi diagram Feynman ini sebenarnya membantu kita melihat seluruh kemungkinan-kemungkinan yang ada dari interaksi-interaksi antar partikel. Dua elektron dari Moller scattering saja begitu banyak kemungkinan interaksi yang mungkin terjadi. Tetapi dari semua kemungkinan yang ada, semakin simpel bentuk diagramnya, maka semakin besar peluangnya untuk terjadi. Dan demikian pula sebaliknya. Semakin rumit bentuk diagramnya, maka semakin kecil peluangnya untuk terjadi. Pada quantum chromodynamics yang menjelaskan gaya kuat, vertex pada diagram Feynman terdiri dari anak panah yang menunjukkan partikel quark dan garis keriting yang menunjukkan gluon. Sesuai dengan namanya, chromodynamics, perubahan yang terjadi pada quark hanyalah muatan warna, sedangkan jenis atau rasa quarknya tetap sama. Namun yang perlu diperhatikan, gluon berbeda dengan foton, di mana gluon membawa muatan warna dari quark, dan setiap gluon mengandung satu warna dan satu antiwarna. Contoh, interaksi pada gaya kuat adalah up quark biru yang mengemisikan gluon. Seperti yang terlihat pada vertex diagram Feynman berikut, bahwa gluon yang diemisikan oleh up quark biru mengandung muatan warna biru dari quark tersebut, dan warna anti hijau atau warna magenta. Karena gluon yang diemisikan membawa muatan warna anti hijau, maka up quark tadi yang telah kehilangan warna birunya menjadi up quark bermuatan warna hijau, dan hal ini sesuai dengan hukum kekekalan muatan. Seperti yang terlihat di sini, di ruas kiri atau di bagian sebelum, hanya ada warna biru yang dimiliki oleh up quark. Dan ketika up quark mengemisikan gluon, maka di ruas kanan atau di bagian setelah, terdapat tiga warna, yaitu hijau yang dimiliki up quark, dan yang lainnya yaitu biru dan magenta yang dimiliki oleh gluon. Namun jika diperhatikan, gabungan dari ketiga warna yang ada di ruas kanan ternyata juga menghasilkan warna biru seperti di ruas kiri. Sama seperti pada quantum electrodynamics, vertex diagram tadi dapat digabungkan dengan vertex diagram yang lain menjadi diagram Feynman yang utuh atau yang lebih rumit lagi. Contoh, vertex diagram tadi digabungkan dengan vertex diagram quark yang menyerap gluon. Seperti pada diagram ini, peristiwa yang terjadi adalah up quark biru mengemisikan gluon yang membawa warna biru dan anti hijau, sehingga up quark tersebut menjadi warna hijau. Pada saat yang sama terdapat up quark lain yang berwarna hijau dan kemudian menerima gluon yang diemisikan oleh up quark biru. Karena gluon tersebut mengandung anti hijau, maka warna hijau pada up quark yang menerima gluon tersebut menjadi hilang dan up quark tersebut berubah menjadi biru karena mendapatkan warna biru dari yang dibawa oleh gluon tersebut. Pada interaksi lemah, vertex pada diagram Feynman terdiri dari anak panah yang menunjukkan partikel lepton atau quark dan garis putus-putus yang menunjukkan Wezet boson. Kali ini kita akan hanya membahas partikel mediasinya berupa Weyman boson. Ketika lepton baik itu elektron, muon atau tau mengemisikan Weyman boson, maka partikelnya akan berubah menjadi neutrino yang bersangkutan. Elektron menjadi neutrino elektron, muon menjadi neutrino muon, dan tau menjadi neutrino tau. Seperti pada gambar vertex berikut. Contoh pada vertex diagram ini terlihat muon yang mengemisikan Weyman boson,
kemudian berubah menjadi neutrino muon. Jika neutrino menyerap Weyman boson seperti pada vertex diagram berikut, maka neutrino tersebut akan berubah menjadi lepton yang bersangkutan. Neutrino elektron menjadi elektron, neutrino muon menjadi muon, dan neutrino tau menjadi tau. Sama seperti pada interaksi gaya lainnya, vertex diagram pada interaksi lemah dapat digabung dengan vertex lainnya membentuk diagram yang lebih rumit. Contohnya, vertex diagram muon mengemiskan Weyman boson digabung dengan vertex diagram neutrino elektron yang menyerap Weyman boson. Maka diperoleh diagram berikut. Terlihat bahwa terdapat muon yang mengemisikan Weyman boson dan berubah menjadi neutrino muon. Pada saat yang sama, terdapat neutrino elektron yang menyerap Weyman boson tersebut sehingga berubah menjadi elektron. Ketika quark bermuatan negatif mengemisikan Weyman boson, maka quark tersebut akan menjadi quark bermuatan positif. Untuk jenis atau rasa dari quark tersebut akan berubah menjadi rasa quark yang bersangkutan. Down menjadi up, strange menjadi charm, dan bottom menjadi top. Namun perlu diingat, untuk muatan warna quarknya tidak berubah. Sesuai dengan nama teori dari gaya lemah, yaitu flavor dynamics, jadi yang berubah hanyalah muatan listrik dari quark, yang berhubungan dengan jenis atau rasanya. Contoh pada diagram ini terlihat down quark mengemisikan Weyman boson dan berubah menjadi up quark. Pada saat yang sama terdapat neutrino elektron yang menyerap Weyman boson dan berubah menjadi elektron. Selain itu, bila vertex-vertex sebelumnya yang telah dibahas diputar sedemikian rupa seperti berikut, maka terlihat bahwa Weyman boson dapat berubah menjadi lepton dan antipartikel dari neutrino yang bersangkutan dengan lepton tersebut, atau menjadi quark negatif dan antipartikel dari quark positif yang bersangkutan dengan quark negatif tersebut. Sebagai contoh, pada diagram berikut terdapat partikel yang tersusun dari 2 down quark dan 1 up quark, dan partikel tersebut adalah neutron. Kemudian salah satu down quarknya mengemisikan Weyman boson dan berubah menjadi up quark, sehingga partikel tersebut sekarang memiliki 2 up quark dan 1 down quark, dan partikelnya berubah menjadi proton. Weyman boson yang diemisikan tadi juga berubah menjadi elektron dan anti-neutrino elektron, dan hal tersebut sesuai dengan persamaan peluruhan partikel beta negatif seperti berikut. Selain diagram Feynman yang telah dibahas, sebenarnya masih banyak lagi diagram Feynman lainnya. Meskipun diagram Feynman terlihat seperti coret-coretan, sebenarnya diagram Feynman ini mempresentasikan suatu persamaan yang cukup rumit. Namun setidaknya dengan adanya diagram Feynman ini dapat membantu kita dalam memahami kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di dalam interaksi partikel.